Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fazila dengan NIM 2304231, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan tentang proposal bisnis plan, di mana proposal saya membuat tentang es buah. Langsung saja kita mulai presentasinya. Latar belakang. Es buah merupakan minuman yang terbuat dari campuran berbagai macam buah yang segar, yang dipotong kecil-kecil dicampur dengan air, gula, es batu, rasanya yang manis, segar, kaya akan vitamin, membuat es buah menjadi pilihan yang tepat untuk melepas dahaga dan menyegarkan tubuh. Dalam industri kuliner, es buah merupakan salah satu pilihan cemilan yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga menyehatkan. Es buah telah menjadi favorit di berbagai kalangan, terutama di daerah daerah tropis seperti Indonesia, di mana cuaca panas mendominasi sepanjang tahun, dengan pasaran pasar yang terus berkembang di kalangan usia. Es buah menawarkan peluang bisnis yang menarik untuk masuk ke dalam industri makanan dan minuman yang berkembang pesat dengan strategi pemasaran yang tepat dan fokus pada kualitas produk. Visi dan misi saya dalam eh, kewirausahaan kewirausahaan es buah ini, visi saya menjadi pelopor dalam menyediakan es buah yang segar, berkualitas, dan inovatif, yang digemari masyarakat, dan membangun bisnis es buah yang berkelanjutan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Misi saya menyediakan es buah yang terbuat dari 100% buah segar dan berkualitas tinggi, menawarkan berbagai variasi rasa, topping yang menarik dan kekinian, sehingga menjaga kebersihan dan higienitas dalam proses pembuatan dan penjualan es buah. Mengembangkan bisnis es buah secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan sosial, menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok, distributor, dan mitra usaha lainnya, memberikan layanan yang ramah dan prima kepada pelanggan. Tujuan saya yang pertama menyediakan produk berkualitas, menyajikan es buah yang segar, lezat, dan berkualitas tinggi kepada konsumen, memastikan setiap promosi mengandung buahan segar yang dipilih dengan cermat, memenuhi kebutuhan konsumen, memenuhi kebutuhan akan cemilan yang menyegarkan dan menyehatkan, terutama di daerah tropis yang panas, menciptakan lapangan pekerjaan bisnis es buah dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, seperti karyawan, untuk membantu proses produksi, penjualan, dan pemasaran. Lanjut kepada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ada tiga ya. Yang pertama yaitu aspek KKPA atau disebut dengan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Untuk mengetahui potensi dan tantangan yang dihadapi, contohnya dari kekuatan, rasa yang segar, menyehatkan, bahan baku yang mudah didapat, modal yang relatif kecil, mudah dibuat, keuntungan potensial. Kelemahannya, pesaing yang ketat, menahan, menahan produk yang singkat, ketergantungan pada cuaca, peluang dari bisnis, yaitu permintaan yang tinggi, tren gaya hidup yang sehat, peluang berinovatif. Ancamannya, kemunculan minuman yang segar baru kekinian, kenaikan harga bahan baku, perubahan cuaca. Target pasar. Target pasar utama untuk bisnis es buah adalah anak-anak yang menyukai rasa manis dan segar dari es buah. Remaja juga menyukai rasa manis dan segar dari es buah dan mereka sering menjadikan es buah sebagai cemilan atau minuman saat bersantai bersama teman-teman. Keluarga, es buah juga merupakan minuman yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Ada strategi pemasaran. Beberapa strategi pemasaran diterapkan untuk bisnis sebuah adalah promosi, produk, harga, dan pelayanan. Dari promosi, dapat menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, membuat website atau blog untuk memberikan informasi tentang produk seperti menu, harga, dan lokasi.
Bisa juga mengikuti event atau pameran kuliner untuk memperkenalkan produk pada uh, masyarakat. Produk tawaran berbagai varian rasa, ada topping agar pelanggan memiliki banyak pilihan. Menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas untuk menghasilkan rasa yang lezat. Sajikan es buah dengan tampilan yang menarik dan Instagramable. Menjaga kebersihan dan higienis produk agar terhindar dari kontaminasi. Harga, tawarkan harga yang komparatif agar menarik minat pelanggan. Sesuaikan harga dengan target pasar dari lokasi usaha. Berikan harga yang lebih murah untuk pembeli dalam jumlah yang banyak. Pelayanan, kami akan memberikan pelayanan yang ramah dan prima kepada pelanggan. Pelayanan pelanggan, kami akan melayani pelanggan dengan cepat dan sigap. Lanjut kepada aspek manajemen. Aspek manajemen terbagi juga tiga, ada manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Manajemen operasional, perencanaan produksi untuk memastikan kita dapat memproduksi es buah sesuai dengan permintaan pelanggan. Perencanaannya harus mencakup pemikiran peminat pelanggan. Perencanaan ini ketersediaan bahan baku dan kapasitas produksi. Bahan baku yang kita gunakan selalu segar dan berkualitas. Proses untuk produksi untuk memastikan kualitas es buah yang kami hasilkan selalu terjaga. Manajemen keuangan membuat anggaran untuk mengelola keuangan bisnis kami. Anggaran ini harus mencakup semua pengeluaran dan pendapatan bisnis. Lacak pengeluaran dengan cermat untuk memastikan tidak mengeluarkan uang berlebihan. Gunakan software akuntansi untuk membantu melacak pengeluaran. Meningkatkan pendapatan bisnis seperti menawarkan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan efisiensi operasional. 3. Manajemen pemasaran. Riset pada pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Riset pasar ini dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran yang cepat. Target pasar yang jelas. Target pasar adalah kelompok yang paling mungkin membeli produk. Strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar. Strategi pemasaran ini harus mencakup bagaimana akan promosi produk kepada target pasar. Lakukan promosi untuk memperkenalkan produk kepada target pasar. Dapat menggunakan berbagai media promosi seperti media sosial, iklan, dan public relation. Lanjut kepada aspek keuangan. Aspek keuangan ada modal, biaya operasional, dan penetapan harga. Sumber modal usaha dapat berasal dari dana pribadi atau pinjaman bank atau investasi dari pihak lain. Perencanaan modal membuat perencanaan modal yang matang untuk memastikan memiliki cukup modal untuk menjalankan bisnis. Perencanaan modal harus mencakup pemikiran kebutuhan modal, sumber modal, dan penggunaan modal. Penggunaan modal menggunakan modal usaha dengan bijak dan efisien. Biaya operasional. Biaya bahan baku membeli bahan baku dengan harga yang wajar dan berkualitas baik. Biaya sewa tempat. Jika menyewa tempat untuk menjalankan bisnis, pastikan menyewa tempat tersebut sesuai dengan anggaran. Biaya gaji karyawan jika memiliki karyawan. Biaya lainnya perlu diperhitungkan dalam biaya operasional termasuk biaya promosi, biaya pengemasan, dan biaya transportasi. Penetapan harga biaya produksi dengan cermat untuk menentukan harga jual yang tepat. Biaya produksi harus mencakup semua biaya operasional yang telah disebutkan di atas. Pertimbangan harga pasar produk jenis di daerah, jangan menetapkan harga terlalu tinggi ataupun rendah. Tentukan margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dan biaya produksi. Lanjut kepada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan di sana terdapat alat
Alat yang akan disediakan adalah pisau, talenan, sendok, mangkuk, gelas, piring, baskom, blender, kulkas, freezer, mesin es serut, jika diperlukan meja meja dan kursi, payung besar. Ada bahan, bahannya adalah buah-buahan segar seperti semangka, melon, nanas, pepaya, anggur, apel, dan lain-lain. Susu kental manis, sirup seperti sirup melon, sirup koko pandan, sirup marjan juga boleh, dan banyak lagi. Air, es batu, topping juga diperlukan sebagai hiasan atau untuk tren, tren kekinian. Di mana seperti nata de coco, agar-agar, cincau, kolang-kaling, coklat serut, atau keju serut. Cara kerjanya setelah kita memotong semua buah-buahan yang telah disiapkan tadi, masukkan semua bahan yang telah dipotong ke dalam mangkuk atau mangkuk saji, tambahkan sirup, tambahkan air, kita beri es batu, setelah itu jadi dan bisa disajikan untuk konsumen. Kesimpulannya, bisnis es buah merupakan peluang keberhasilan yang menarik dan menjanjikan terutama di daerah tropis dengan cuaca yang seperti di Indonesia. Dengan peminat yang tinggi akan cemilan dan yang segar dan menyehatkan. Es buah memiliki pasar yang luas dan beragam. Bisnis ini dapat dimulai dengan modal awal yang kreatif, rendah, dan menarik potensi keuntungan yang signifikan. Keberhasilan bisnis es buah sangat tergantung pada kualitas produk, inovasi dalam menu, dan strategi pemasaran yang efektif. Menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan adalah kunci utama untuk menenangkan persaingan yang di pasar. Selain itu, dengan mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung komunitas lokal, bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif sosial dan lingkungan. Dan dalam jangka panjang penting untuk terus mengevaluasi kinerja bisnis dan melakukan adaptasi berdasarkan umpan balik pelanggan serta tren pasar dengan berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, memperluas jangkauan pasar dan terus berinovasi. Bisnis sebuah dapat berkembang menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan, memberikan nilai lebih bagi konsumen serta kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.